Awalnya hidup susah, tapi siapa sangka nasib pria ini berubah drastis setelah menikahi sosok tak biasa. Bukan manusia, tapi ratu ular jelita yang memberinya kekayaan tanpa batas. Kok bisa? Simak kisah lengkapnya di sini. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk peradaban, hiduplah seorang pemuda bernama Laksana. Ia tinggal bersama ibunya yang telah renta di sebuah gubuk reyot di tepi hutan. Atap rumbia yang bocor dan dinding bambu yang telah lapuk menjadi saksi bisu betapa kerasnya kehidupan yang mereka jalani. Setiap kali hujan turun, air merembes ke dalam, membasahi tanah tempat mereka beristirahat. Namun, Laksana tidak pernah mengeluh. Baginya, selama ibunya tetap hidup dan bisa tersenyum, tak ada penderitaan yang terlalu berat untuk dipikul. Setiap pagi, dengan parang di tangan dan keranjang bambu di punggungnya, Laksana berangkat ke hutan untuk mencari ranting kering. Pekerjaan itu bukan hanya berat, tetapi juga penuh bahaya. Hutan menyimpan banyak rahasia, mulai dari binatang buas hingga jurang-jurang tersembunyi yang bisa menelan siapa saja yang lengah. Namun, semua risiko itu tak pernah menyurutkan langkahnya. Dengan sabar, ia mengumpulkan kayu, lalu membawanya ke pasar desa untuk dijual dengan harga yang sangat murah. Hasil dari pekerjaannya nyaris tak cukup untuk membeli makanan, apalagi obat-obatan untuk ibunya yang sering sakit-sakitan. Meski lelah dan penuh luka, Laksana tidak pernah kehilangan harapan. Ia sering menatap langit senja di pinggir hutan, merenungi nasibnya. Di dalam hatinya, ada doa yang ia panjatkan tanpa suara, sebuah harapan bahwa suatu hari, kehidupannya akan berubah, bahwa ada keajaiban yang akan membawanya keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di balik pepohonan, Laksana berjalan pulang dengan langkah gontai. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Hujan turun tanpa peringatan, membasahi tanah dan membuat jalannya semakin licin. Ia mempercepat langkahnya, namun sebelum sempat mencapai jalan desa, matanya menangkap sosok asing di tengah rimbunan pohon. Di sana, berdiri seorang wanita yang tampak berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Rambutnya panjang terurai, gaun yang dikenakannya terlihat indah namun sederhana. Matanya tajam, tetapi penuh ketenangan. Wajahnya bersih, seolah bukan bagian dari tempat yang liar seperti hutan ini. Wanita itu terlihat kebingungan, seperti seseorang yang kehilangan arah. Laksana merasa ada sesuatu yang janggal. Hutan ini bukan tempat bagi wanita biasa. Tidak ada desa lain di sekitar sini, dan ia yakin bahwa tak ada orang yang berani masuk ke dalamnya tanpa alasan yang jelas. Namun, rasa penasarannya perlahan digantikan oleh rasa iba. Wanita itu terlihat lelah dan kebingungan. Hujan semakin deras, dan tanpa pikir panjang, Laksana mengajak wanita itu mencari tempat berteduh. Mereka menemukan sebuah gua kecil di lereng bukit. Dengan cekatan, Laksana mengumpulkan ranting dan dedaunan kering, lalu menyalakan api unggun kecil. Cahaya api memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding gua, menciptakan suasana yang sedikit mencekam. Namun, kehadiran wanita itu membuat suasana menjadi berbeda. Ada ketenangan dalam dirinya yang sulit dijelaskan. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau khawatir, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Malam itu, di dalam gua yang dingin, Laksana duduk bersila di dekat api, diam-diam mencuri pandang ke arah wanita yang kini duduk dengan tenang di seberang. Angin dari mulut gua membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan aroma kayu yang terbakar. Nayara, wanita itu, tampak berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Gerak-geriknya begitu anggun, bahkan dalam situasi sulit seperti ini. Sementara tubuh Laksana menggigil akibat pakaian yang basah, Nayara tetap tenang, seolah tubuhnya tidak merasakan dingin yang menusuk. Laksana mencoba memahami, namun semakin ia mengamati, semakin sulit untuk mengerti. Ada sesuatu yang misterius tentang Nayara. Sesekali, tatapan matanya tampak kosong, seakan pikirannya melayang ke tempat yang jauh. Namun ketika ia sadar, ia akan tersenyum dengan lembut, seolah menenangkan siapapun yang ada di dekatnya. Ketika hujan mulai reda, mereka melanjutkan perjalanan. Laksana mengantarkan wanita itu ke desa,
Dan tanpa diduga, ia memutuskan untuk tinggal. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Nayara. Ia mengaku tidak memiliki tempat untuk dituju dan merasa berutang budi kepada Laksana. Keputusan ini mengejutkan pemuda itu. Hidupnya begitu sederhana, nyaris tidak layak untuk dirinya sendiri, apalagi untuk seseorang seperti Nayara. Namun, wanita itu tampak tidak peduli. Dengan cepat, ia beradaptasi dengan kehidupan desa dan bahkan membantu merawat Ibu Laksana yang sakit-sakitan. Kehadiran Nayara membawa perubahan yang tidak terduga dalam hidup Laksana. Rumah mereka yang dulu suram kini terasa lebih hangat. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kehidupan. Nayara tidak hanya membantu pekerjaan rumah, tetapi juga menemani Laksana dalam pekerjaannya di hutan. Hari-hari yang dulu penuh kesulitan kini terasa lebih ringan. Di bawah pohon besar di pinggir desa, mereka sering duduk bersama, berbagi cerita tentang kehidupan dan harapan. Laksana menceritakan tentang perjuangannya, tentang impian kecilnya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi ibunya. Nayara mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah memahami betul apa yang dirasakan pemuda itu. Ada sesuatu dalam tatapan matanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi membuat Laksana merasa bahwa dirinya berarti. Perasaan yang tumbuh di hati Laksana semakin sulit untuk disembunyikan. Namun, ia sadar betapa besar jurang yang memisahkan mereka. Nayara tampak seperti wanita dari dunia yang berbeda. Ia begitu anggun, begitu penuh misteri. Bagaimana mungkin seorang pemuda miskin sepertinya bisa berharap untuk memiliki seseorang seperti dia? Namun, hati tidak bisa selalu dikendalikan oleh logika. Seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu semakin mengakar. Hingga suatu sore, di bawah pohon besar tempat mereka biasa menghabiskan waktu, Laksana menatap Nayara dengan ragu. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ketakutan akan penolakan membelenggunya. Apa yang bisa ia tawarkan kepada wanita seindah Nayara? Hanya cinta dan pengabdian. Tanpa disadari, kehidupannya telah berubah. Ia yang dulu hanya hidup untuk bertahan, kini memiliki alasan lain untuk melangkah. Namun, ia tidak tahu bahwa di balik senyum Nayara, tersembunyi rahasia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rahasia yang akan menguji tidak hanya keberanian, tetapi juga ketulusan hatinya. Dan malam itu, takdir mulai mengubah jalannya. Hari-hari setelah pernikahan Laksana dan Nayara terasa seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Rumah kecil yang dulu suram kini terasa lebih hangat dengan kehadiran Nayara. Ia merawat Ibu Laksana dengan penuh kasih sayang, memastikan makanan selalu tersedia, dan memberikan sentuhan lembut yang membawa ketenangan di dalam rumah mereka. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Sejak kehadiran Nayara, kehidupan Laksana berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Ladang kecil di belakang rumah mereka yang sebelumnya tandus, kini mulai tumbuh subur. Tanaman yang dulu sulit berkembang kini tumbuh dengan lebat, menghasilkan panen yang lebih banyak dari biasanya. Air sumur yang semula keruh menjadi lebih jernih, bahkan terasa lebih segar saat diminum. Ibu Laksana, yang selama ini lemah dan sering sakit, perlahan menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Keajaiban-keajaiban kecil ini menjadi perbincangan di antara penduduk desa. Ada yang menganggapnya sebagai berkah, tetapi ada pula yang mulai merasa curiga. Semakin hari, bisik-bisik di desa semakin santer terdengar. Beberapa orang mulai mempertanyakan asal-usul Nayara. Wanita itu datang begitu tiba-tiba dan membawa perubahan yang terlalu drastis dalam kehidupan Laksana. Keanggunannya yang berbeda dari wanita desa lainnya, ketenangannya yang luar biasa, serta cara ia seakan memahami alam dengan begitu dalam membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Nayara? Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, suasana di desa berubah mencekam. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat ranting-ranting pohon bergoyang liar. Burung-burung malam yang biasanya bernyanyi mendadak diam. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang asing, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari arah hutan, muncul sosok raksasa berbentuk ular hitam. Matanya bersinar merah,
Tubuhnya melingkar dengan sisik yang berkilauan di bawah sinar bulan. Makhluk itu mengeluarkan desisan panjang yang menggema di seluruh desa. Ketika ia berhenti di depan rumah Laksana, seluruh tubuhnya menegang. Ular raksasa itu tidak bergerak, tetapi tatapannya seolah menyelidik sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah kecil itu. Dari dalam, Nayara merasakan kehadiran makhluk tersebut. Ia tahu bahwa waktunya telah tiba. Perlahan, ia melangkah keluar dan berdiri di samping Laksana yang kebingungan dan ketakutan. Makhluk raksasa itu tidak menyerang, tetapi dari sorot matanya, jelas bahwa ia datang dengan tujuan yang pasti. Malam itu, di hadapan suaminya dan seluruh desa, Nayara tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Tubuhnya mulai berpendar dengan cahaya keemasan, dan dalam sekejap, bentuk manusiawinya memudar. Di tempatnya berdiri kini terlihat seekor ular raksasa berwarna keemasan, jauh lebih megah daripada makhluk hitam yang datang dari hutan. Mata Nayara tetap lembut, tetapi wujudnya kini memperlihatkan kebenaran yang telah lama ia sembunyikan. Orang-orang desa yang menyaksikan perubahan ini terkejut dan dilanda ketakutan. Teriakan panik memenuhi udara. Beberapa orang segera mengambil obor dan senjata seadanya. Mereka tidak peduli bahwa Nayara tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ancaman. Ketakutan telah mengalahkan akal sehat mereka. Laksana berdiri di antara istrinya dan warga desa, mencoba menjelaskan, tetapi tak ada yang mau mendengar. Mereka hanya melihat satu hal, bahwa istri Laksana bukan manusia, melainkan makhluk dari dunia lain. Mereka yakin bahwa Nayara telah membawa kutukan ke desa mereka. Tak ada pilihan lain. Dengan hati yang berat, Nayara harus pergi. Laksana yang terluka secara fisik dan emosional bertekad untuk tetap bersama Nayara, meski itu berarti meninggalkan dunia yang selama ini ia kenal. Dengan air mata yang belum sempat jatuh, mereka meninggalkan desa, melangkah ke dalam kegelapan malam. Perjalanan mereka membawa mereka ke tempat yang tersembunyi dari mata manusia, gerbang menuju dunia Nayara yang sebenarnya. Sebuah celah di antara bebatuan di lembah terpencil, tempat di mana cahaya keemasan berpendar lembut dari dalamnya. Tanpa ragu, Nayara memimpin langkah, dan Laksana mengikutinya, menyeberangi batas antara dunia manusia dan dunia yang penuh dengan makhluk gaib. Saat mereka masuk, pemandangan yang menakjubkan terbentang di depan mata Laksana. Dunia ini tidak seperti yang ia bayangkan. Bukan kegelapan yang menyelimuti, tetapi cahaya lembut dari pepohonan raksasa yang berkilauan, sungai yang mengalir tenang dengan air sebening kristal, serta langit yang tidak pernah benar-benar gelap. Makhluk-makhluk dengan berbagai bentuk dan ukuran melintas, sebagian besar memandang Laksana dengan rasa ingin tahu. Meski berada di tempat yang asing, Laksana tidak merasa takut. Ia menyadari bahwa dunia ini memiliki kedamaiannya sendiri. Namun, ia juga sadar bahwa ia adalah satu-satunya manusia di tempat ini. Hari-hari berlalu, dan perlahan Laksana mulai memahami kehidupan di dunia baru ini. Para penghuni dunia ular awalnya ragu terhadapnya, tetapi keberanian dan ketulusannya membuat mereka mulai menerima kehadirannya. Laksana pun belajar tentang aturan dan adat istiadat dunia tersebut, serta menyadari betapa berbedanya kehidupan di sini dibandingkan dengan dunia manusia. Namun, di balik semua keindahan ini, Laksana menyadari satu hal. Ia dan Nayara berada di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bisa bersatu. Ia bukan bagian dari dunia ini, dan meskipun Nayara telah berusaha hidup di dunia manusia, ia tetap makhluk gaib dengan kekuatan yang tidak bisa disangkal. Waktu terus berlalu, dan Laksana mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Ia bukan lagi pemuda miskin yang hanya hidup untuk bertahan, tetapi seorang pria yang telah melangkah ke dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Nayara, ia menemukan arti baru dalam hidup, bahwa cinta sejati tidak selalu harus berada dalam batas-batas dunia yang sama, tetapi bisa tumbuh di mana saja, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Namun, di balik ketenangan yang mereka temukan, ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati Laksana. Apakah dunia manusia dan dunia ular akan benar-benar menerima keberadaan mereka, atau akankah suatu hari mereka harus menghadapi ujian yang lebih besar?